Coklat adalah makanan yang disukai oleh semua orang, tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa sekalipun. Produk kakao berupa coklat batang bukan hanya memiliki nilai nutrisi, tetapi sering juga digunakan sebagai pengungkap perasaan, sebagai hadiah ucapan, tanda terima kasih, dan sebagainya. Lemak kakao ini berperan dalam menentukan kualitas produk akhir, seperti kekerasan dan kerenyahan pada suhu ruang kecerahan, kontraksi selama pencetakan dan kelumeran di mulut dengan kecepatan pelepasan cita rasa pada penginderaan. Fermentasi biji kakao. Proses fermentasi ini bertujuan untuk merombak senyawa-senyawa organik yang ada pada biji kakao oleh mikrobaa serta menghilangkan rasa pahit pada biji kakao. Fermentasi juga dapat meningkatkan kualitas biji kakao agar umur simpan lebih lama, serta mempercepat pengeringan pada biji kakao. Pengeringan biji kakao. Pengeringan biji kakao yang telah difermentasi tujuan untuk menghilangkan kadar air yang ada di dalam biji. Pengeringan dilakukan menggunakan pengeringan portable tenaga surya. Biji kakao hampar secara merata pada alat pengering yang memerlukan waktu sekitar 4-7 hari. Proses sangrai. Biji kakao disangrai menggunakan alat mesin nib roaster. Biji kakao dimasukkan dalam mesin proses yang dilakukan sekitar 45 menit dengan suhu 10-150 celcius. Pemisahan biji kakao. Mesin yang digunakan proses pemisahan biji kakao ialah mesin Nips Cell Separator. Biji kakao dimasukkan ke dalam mesin diperoleh 3 bahan yang keluaran, yaitu bahan utama nips, kulit biji kakao, dan dedak biji kakao. Selanjutnya, proses pemasta kasar. Proses ini dilakukan menggunakan alat mesin Millstone Mill untuk proses menghaluskan nips yang telah disangrai pada mesin roaster. Biji kakao yang telah disangrai dimasukkan ke dalam mesin Millstone Mill bertujuan untuk menghaluskan nips. Selanjutnya, proses penghalusan pasta. Proses ini menggunakan mesin ball mill. Pasta kasar dihaluskan pada mesin ini dengan suhu 45 derajat Celcius selama 120 menit. Setelah diperoleh pasta halus, kemudian dilakukan penyangraian untuk memisahkan ampas yang terdapat pada pasta. Proses yang ke-8 ialah proses pengepresan pasta. Pasta halus yang sudah dibungkus dengan karung lalu akan dipres menggunakan mesin cocoa butter press pada suhu 45 derajat Celcius selama 20-35 menit. Proses ini bertujuan untuk memperoleh minyak kakao sebagai bahan baku pembuatan coklat batang. Dan yang ke-9 yaitu proses pencampuran bahan. Setelah dilakukan pengepresan, selanjutnya proses penyempurnaan bahan berupa pasta halus kakao, gula, dan lecitin hingga tercampur rata. Mesin yang digunakan yaitu ball mill. Proses yang ke-10 yaitu proses pembuatan coklat batang. Menggunakan mesin vertical tempering. Setelah pencampuran semua bahan, selanjutnya proses pembuatan coklat batang. Coklat yang sudah dicetak ke dalam cetakan dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar mempercepat proses pembuatan coklat. Proses ini dilakukan pada ruang ber-AC serta menggunakan lemari pendingin dengan suhu yang konstan. Selanjutnya, proses pengemasan coklat. Kemasan yang digunakan yaitu aluminium foil. Aluminium foil ini bertujuan agar coklat terlindungi dari pengaruh buruk lingkungan dan penyimpanan pada suhu rendah. Proses pengolahan lipstik. Lipstik merupakan salah satu kosmetika berbentuk batang yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah. Proses dalam pembuatan lipstik dilakukan dengan membuat 2 campuran. Campuran yang A, bahan-bahannya berupa nipagin, propilen glikol, dan titanium dioksida dicampur dalam cawan porselen. Kemudian tambahkan ekstrak bunga rosella secara perlahan-lahan. Setelah itu masukkan minyak zaitun, aduk hingga campuran tersebut homogen. Pada campuran B terdapat cera alba, vaselin album, lanolin, setil alkohol, dan carnauba wax. Masukkan semua bahan pada cawan penguap dan diletakkan di penangas air. Campuran A dan campuran B dicampurkan hingga homogen. Kemudian ditambahkan BHT
atau butilet hidrotulen. Ditetes 2-3 oleum rose secara perlahan-lahan. Setelah homogen, tuangkan ke dalam wadah cetakan lipstik. Kemudian ditutup dan dibiarkan hingga dingin dan hingga mengerah sempurna. Minyak zaitun pada pembuatan lipstik dapat digunakan sebagai emollient karena sifatnya yang mampu mempertahankan kelembaban, kelenturan, serta kehalusan pada kulit.